Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya maha dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kehidupan, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu, sehingga bisa kita gunakan untuk berada di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada kajian kita malam hari ini, bab yang ke-11, yaitu tentang al-mujahadah. Al-mujahadah ini sudah menjadi bahasa kita, ya, berjihad, ya, bersungguh-sungguh. Dan di dalam beberapa ayat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka akan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah Allah, maka Allah akan tunjukkan hidayah tersebut. Allah akan bimbing, ya, orang tersebut dalam jalan yang diridai oleh Allah. Karena Allah itu senang dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh engkau Tuhan engkau sampai datang sesuatu yang pasti. Jadi al-yakin di sini artinya adalah sesuatu yang pasti yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir, yaitu adalah kematian. Jadi kita menyembah Allah itu sampai mati. Inilah yang kita ungkapkan dalam pernyataan kita setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di semua rangkaian kehidupan kita yang bernilai ibadah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di sini mengandung nilai-nilai kesungguhan. Sampai mati pun kita menyembah Allah. Begitu juga misalnya di dalam surah Al-Muzammil ayat 8, wal kuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhan engkau. Wa tabattal ilaihi tabtila, artinya kita beribadah pada Allah dengan sempurna. Sebab setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak ada yang tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan faman ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah itu dahulu diartikan biji sawi. Biji sawi, karena setelah diperhatikan oleh petani, ternyata biji sawi itu lebih kecil daripada biji duren. Ya, makanya kan disebutlah biji sawi atau biji bayam. Tapi setelah perkembangan ya teknologi, orang tahu juga ternyata ada lebih kecil lagi dari itu, namanya atom. Nah, makanya sekecil itu pun dinilai oleh Allah. Ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak disia-siakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga keburukan, sekecil apapun juga akan
dibalas juga oleh Allah. Jadi syarrun juga begitu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Juga dia akan melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra. Wa ma tuqaddimu li anfusikum itu artinya apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Wa khairan wa a'zama ajra, dan itu lebih lebih besar ya balasannya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Ya, dan apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, tapi khairin di sini artinya adalah harta. Ya, jadi apa saja yang kita infakkan daripada harta kita, maka Allah semuanya tahu. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan tentang mujahadah, ya, kesungguhan-kesungguhan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dalam hadis, ya, dalam hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Jadi kalau ada ungkapan hadis mengatakan begini, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu berfirman. Ya, kadang-kadang diungkapkan dengan qala, kadang-kadang dengan yaqulu. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ya, jadi namanya hadis qudsi. Jadi untuk memilah saja sebetulnya bahwasanya ada hadis nabawi, jadi dari Nabi sendiri, walaupun sebetulnya Nabi sendiri pun kalau berucap bukanlah dari hawa nafsunya, tapi juga adalah wahyu. Makanya para ulama kemudian mengklasifikasikan, ya, ada wahyu al-matslu. Ya, matslu dari kata-kata tala, tilawah. Jadi ada wahyu yang dibacakan. Nah, gitu kan. Yang dibacakan. Siapa yang membacakannya? Itulah malaikat Jibril. Jadi dibacakan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian dihafal oleh Rasulullah, dipahami oleh Rasulullah. Itu namanya Al-Quran, matslu. Nah, kemudian yang kedua ada wahyu ghairu matslu, yang tidak dibacakan, artinya diserahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan bagaimana redaksinya. Walaupun semua itu datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah itu tidak berucap melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis qudsi yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Innallaha ta'ala qala. Nah, apa firman Allah dalam hadis ini? Man 'ada li waliyan. Man 'ada li waliyan. Ada itu artinya adalah memusuhi. Ya. Jadi orang siapa saja yang memusuhi waliku. Nah, di sini adalah li waliyan. Siapa saja yang memusuh waliku, faqad azantuhu bil harb. Aku akan umumkan kepada orang itu perang. Nah, ini hati-hati kita kalau kita memusuhi wali Allah, urusannya bukan dengan wali Allah itu, tapi urusannya adalah dengan Allah. Kenapa? Karena wali Allah ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Lalu kita musuhi misalnya. Ya. Kita saja misalnya kalau dalam hidup ini kalau ada orang yang memusuhi ayah kita gimana? Atau ibu kita. Ya, mungkin juga akan siap juga memerangi orang itu. Hadapan orang itu. Nah, ini hamba Allah ini sudah sampai kepada tingkat wali Allah. Lalu kemudian dimusuhi oleh seseorang. Maka aku akan umumkan perang dengannya. Yang pertama penggalan hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Dan tiadalah hambaku melakukan taqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, yaitu apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi ketika kita melakukan ibadah sholat misalnya, sebetulnya substansi daripada ibadah sholat itu bukan hanya semata-mata
bentuk ubudiyah kita kepada Allah, tetapi di situ terdapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya takarub. Ya, jadi takarub kita itu dengan melaksanakan ibadah sholatkah, atau ibadah puasakah, atau ibadah hajikah, ya itu sebetulnya ada sesuatu nilai di situ, nilai takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, walaupun kita melaksanakannya karena perintah dari Allah. Nah, kemudian Allah mengatakan, dan takarub yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh hambaku kepadaku, yaitu apa yang aku fardukan. Ya, apa yang difardukan oleh Allah kepada kita? Salat misalnya. Ya, jadi kalau kita bandingkan manakah yang lebih baik, salat subuh misalnya dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak salat subuh tapi salat Idnya gitu. Ya. Sementara yang satu fardu, yang satu sunnah. Nah itu jadi yang paling dicintai oleh Allah tetap adalah yang fardu. Itu yang pertama. Kemudian wama yazalu abdi. Dalam bahasa Arab itu kalau mazala itu menunjukkan istimror. Istimror itu artinya kontinuitas. Ya, berketerusan. Tidak ada henti-hentinya. Nah itu mana wama yazalu. Jadi kata Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi selalulah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Nah, ini padanan daripada yang fardu tadi. Jadi kalau yang fardu, contohlah sholat maghrib fardu. Tapi ba'diyah maghrib itu nafilah atau nawafil. Sholat isya itu fardu. Tapi sholat malam, tahajud, itu adalah nawafil. Zakat itu fardu. Infak sodakoh yang kita lakukan setiap pagi, setiap hari, itu namanya nawafil. Nah, jadi kalau fardu dan ini nawafil. Nah di sini diberikan stressing ya. Dan tiadalah hambaku selalu mendekat kepadaku dengan an-nawafil. Yang an-nawafil, contohnya misalnya Bilal bin Rabah, itu nawafil yang selalu dia lakukan adalah setiap batal wudu, dia berwudu dan sholat sunnah wudu. Ya. Nah itu yang dilakukannya. Kalau Ubay bin Ka'ab, selawat. Ya, berselawat aja. Ya, jadi para sahabat-sahabat Nabi itu dia punya amalan-amalan ya, yang tertentu yang dilakukannya secara terus menerus. Nah, kalau seseorang itu hambaku itu kata Allah yang mendekatkan kepadaku dengan amalan sunnah, ya terus menerus sampai aku cinta kepadanya, ya cinta kepadanya. Jadi artinya kalau sekali-sekali Allah suka tapi belum jatuh cinta gitu. Nah, ini cinta, ya karena cinta itu kan akan terjadi kalau terjadi pertemuan berulang-ulang terus menerus. Ya, makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab ya, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapat dengan selalu terus belajar. Ta'allum itu terus belajar, baru dapat ilmu. Enggak sekali dua kali gitu. Ya. Al-hilmu, kasih sayang juga begitu. Ya, bitahallum, yaitu adalah karena sering berjumpa. Ya, kalau kita dengan jamaah samping kita misalnya, cuma kita ketemu sekali-sekali, nanti kapan-kapan ketemu lupa, perasaan pernah kenal dengan Bapak ini. Tapi kalau hari-hari berjumpa, terjadilah komunikasi. Terjadilah ta'aruf, perkenalan. Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sini. Ya, apa usaha Bapak? Ya, ini usaha saya itu menjual es kelapa. Oh, kalau gitu saya punya pohon kelapanya. Nah, gitu kan. Dan sekarang lagi berbuah. Nah, terjadilah ya yang tadinya kita mengenal, lalu kemudian terjadilah bisnis. Ya, nah itu. Jadi itu namanya adalah sering berjumpa. Nah, ini hamba Allah ini berjumpa dengan Allah itu dengan amal sunnah. Dia lakukan terus menerus ya sampai aku mencintainya kata Allah. Fa iza ahbabtu, kalau aku sudah cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku bersama dengan penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku bersama dengan tangannya ketika tangan itu menjangkau.
warijlahu allati yamshi biha, dan dengan kakinya ketika kaki itu melangkah. Ini maknanya adalah orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah itu akan selalu dekat dengan Allah. Maknanya dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, jadi tidak mungkin dia akan menipu orang. Ya, akan menipu orang kalau dia itu dekat dengan Allah. Ya. Dan juga tidak mungkin dia benci kepada orang yang berzikir, ya, menyebut, memanggil orang untuk sholat misalnya, ya, azan. Nah, gitu misalnya kan, nah itu nggak mungkin. Kenapa? Karena orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah ini dicintai Allah dan dilindungi oleh Allah. Nah, itu yang kita minta hidayah itu terus, supaya kita dikawal gitu, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah demikian, ya, sudah demikian itu, wa in sa'alani a'taituhu wala in ista'azani la'uizannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan kasih. Ya, aku akan kasih. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan beri perlindungan, kata Allah. Nah, ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang sudah sampai kepada tingkat wali Allah ini? Apakah hanya 9 orang saja? Ya? Atau kalau ditambah 10 misalnya dengan Pak Gus Dur misalnya, kalau seandainya ditambah gitu kan. Kan ada juga orang menganggap wali gitu kan, terserahlah, itu kan nanti Allah yang tahu. Ya, tapi yang jelas itu kan ada 9 wali. Apakah yang 9 wali itu saja yang wali Allah? Nah, ternyata dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan orang yang dikategorikan sebagai wali Allah itu adalah dalam surat Yunus, ya, ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada lagi rasa takut atas mereka dan juga tidak ada kesedihan lagi. Ya, siapa mereka yang sudah sampai kepada tingkat demikian itu, enggak ada khawatir, enggak ada takut, kondisi apapun dia tenang-tenang saja, aman saja. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan kemudian sampai kepada tingkat muttaqin. Yattaqun. Jadi beriman sampai ke tingkat muttaqin. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat muttaqin ini, nah, Allah mengatakan dalam salah satu firman surah Qaf mengatakan, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Ya, waj'al min amrihi yusra. Allah akan berikan kemudahan segala urusan-urusannya. Kalau sudah sampai kepada tingkat muttaqin ini. Nah, jadi tingkat muttaqin ini adalah dilakukan oleh seseorang yang terus-menerus melakukan ibadah-ibadah, ya, sunnah atau nawafil. Ya, kadang-kadang kalau kita sebut sunnah itu kalau tidak memahami bahasa bisa salah paham juga. Ya, jadi sunnah itu kalau dari sisi hadis, ya, yang kemudian kita katakan sunnah Nabi, itu adalah artinya adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, itu namanya sunnah juga. Ada sunnah qauliyah kalau perkataan Nabi, sunnah fi'liyah kalau perbuatan Nabi, ya. Kemudian juga sunnah takririyah kalau ketetapan dari Nabi. Nabi tidak melakukan tetapi atau juga tidak memerintahkan, ya, tapi Nabi menetapkan. Nah, gitu kan, menetapkan. Seperti Nabi menetapkan apa yang dilakukan oleh Bilal, ya. Nah, itu kan ditetapkan oleh Nabi. Bahkan ada orang berselawat, ya, lalu dipanggil duduk di samping Rasulullah. Padahal di situ ada Umar, ada Abu Bakar. Ya, artinya kan dimuliakan. Nah, keheranan para sahabat ini dijelaskan oleh Rasulullah. Sahabatku ini, dia telah berselawat kepadaku dengan selawat yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya Nabi tidak mengajarkan, tapi dia sendiri yang membuat selawat itu. Apa selawatnya itu? Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nah, kan itu selawatnya itu. Ya, sampai Rasulullah kemudian itu namanya takrir, ya, takrir. Penetapan dari Rasulullah SAW. Nah, itu dari sisi sunnah dalam pengertian
ya apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Tapi ada juga sunnah dalam pengertian bukan yang fardu, nafilah namanya. Nah, cuma kita ini sholat sunnah nih, gitu kan. Ini baca Quran tapi sunnah. Ya, apa itu misalkan setiap hari Jumat bapak-bapak, ibu-ibu membaca surah Al-Kahfi misalnya. Nah, itu disebut sunnah juga. Ya. Yang artinya apa? Dari sisi hukum, mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa apa-apa. Nah, itu namanya sunnah. Sunnah juga artinya. Ya, nah di sini. Jadi yang dimaksud di sini itu sunnah itu bukan sunnah dalam pengertian apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi, tapi dalam pengertian sisi hukumnya untuk mensandingkan dengan yang fardu. Ya, kita juga kadang-kadang anak yang sudah anak laki-laki ya sudah usia 9 atau 10 tahun, ini disunah, sunat juga artinya sunnah. Yang disunat ya, kata-kata sunnah juga ya. Itu tergantung redaksi kalimatnya. Nah, jadi di sini orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, ya, maka dia akan mendapatkan ya sesuatu diangkat oleh Allah sebagai walinya. Nah, kalau orang yang sudah sampai kepada tingkat wali Allah ini dimusuhi, ya, dimusuhi, maka urusannya adalah bukan dengan orang ini tapi dengan Allah. Allah akan nyatakan perang dengan dia. Makanya kita harus sangat hati-hati sekali, ya, jangan sampai kita misalnya dendam kepada seseorang padahal orang ini orang yang beriman misalnya gitu kan. Ya taat ya, mungkin karena ada kesalahpahaman misalnya begitu kan, nah, itu jangan dimaafkan. Ya, kenapa? Karena orang yang beriman itu sesama orang beriman itu telah dipersaudarakan oleh Allah. Ya, jadi ada Allah mempersaudarakan sama orang beriman. Ya, misalnya sekarang ini ya saudara-saudara kita yang ada di taruhlah misalnya yang ada di India, ya kan sekarang mengalami luar biasa yang dialami oleh mereka, diserang terang-terangan di siang hari, dipukul, dibunuh dan bahkan kepalanya dipisahkan ya. Nah, itu doa kita kepada mereka itu sampai ya, disampaikan oleh Allah, kita doakan mereka. Atau yang sekarang di Ukraina itu, yang sekarang lagi diserang ya, kalau ada kaum muslimin di sana. Ya. Nah, itu kenapa? Karena saudara kita begitu. Ya, saudara kita. Kenapa? Saudara seiman. Ya. Saudara seiman. Makanya selalu kita doakan. Bahkan sudah menjadi satu rukun dalam khutbah. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu salah satu rukun khutbah itulah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Ya, jadi kalau sudah mau selesai khatib itu biasanya di akhir, di penghujung itu kan Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Nah, itu semua orang itu biasanya bangun. Ya, bangun mendoakan itu, langsung responnya aminnya kenceng. Ya, rupanya terbangun rupanya. Ini sudah mau selesai khutbahnya gitu. Ya, karena kita membiasakannya di akhir masalahnya. Ya, di akhir gitu, ya. Mendoakan ya. Walaupun sebetulnya mendoakan itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya, namanya doa kan. Tapi rata-rata kan doa itu di akhir ya. Sebelum kita selesai sholat gitu kan atau khutbah, nah kita tutup dengan doa biasanya begitu. Baik. Jadi dalam hadis ini kita cari satu amalan. Ya, amalan yang bisa kita lakukan secara terus menerus. Bahkan ada yang luar biasa lagi kalau bisa dilakukan ya, 40 hari saja. Ya, tapi memang berat ya. 40 hari saja lakukan sholat berjamaah ya. Mulai dari takbir pertama. Jadi tidak pernah telat gitu. Ya, 40 hari itu. Nah, kalau itu dilakukan dalam hadis dikatakan orang ini akan terhindar dari kemunafikan dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, artinya dia akan dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Tapi 40 hari. Nah, itu kan. Jadi bilangan itu kadang-kadang ya ada kadang-kadang kalau berzikir ada 33, ya. Ada yang 40, ada yang 100, ya. Nah, kita ikutin aja. Ya. Ya, sama dengan kita pergi ke dokter, ini 3 kali sehari, ya, ini 2 kali katanya gitu kan. Ya, kita ikutin aja. Kenapa, Dok? Ya, yang ditanya gitu kan. Ya, kalau ditanya penjelasannya ini lama nanti itu, ya, dijelaskan nanti. Nah, jadi kalau ada yang begitu itu amalin aja. Ya, amalin aja. Karena kadang-kadang ada amaliyah itu ya setelah diamalkan baru kita dapat merasakan gitu. Ya.
kita merasakan 40 hari kalau bisa, ya. Tapi dari takbir pertama, ya, takbir pertama kalau dapat gitu kan, nah itu luar biasa. Ya, kalau misalnya pada hari ke-40, ya ketiduran subuhnya, ya pas bangun-bangun sudah waktu duha, ya udah ulangin lagi dari awal, ya kalau bisa 40 hari. Nah, cuman kalau misalnya kita nggak bisa seperti itu, cari sesuatu, ya. Ibu-ibu misalnya setiap hari sedekah, ya sedekah tiap hari, pokoknya asal ada siapa gitu kan, ya. Atau setiap buat masakan gitu, kasih kepada orang lain, sisihkan gitu. Tapi dijadikan sebagai suatu kebiasaan, ya. Itu namanya yang disebut dalam hadis ini, ma yazalu abdi, ya yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya, jadi selalu hambaku itu mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Nah kalau Allah cinta kepada hambanya itu diumumkan itu di atas. Ya, malaikat itu dikasih tahu gitu bahwa Allah cinta kepada si fulan. Nah nanti begitu ruhnya dibawa ke atas, ya dia berpapasan dengan malaikat. Malaikat kan ada yang kalau kita nyebutnya warawiri gitu ya. Jadi pagi, malaikat malam, ya malaikat pagi gitu kan ya. Dia hari-hari itu ada malaikat. Ya, siapa tuh katanya? Karena kalau orang yang baik itu, ya ruhnya itu dibawa ke atas. Di sana itu ada namanya tempat illiyin. Kalau orang jahat dibawa ke bawah, namanya sijin. Nah kalau yang dibawa ke atas itu wangi, ya putih, ya berseri, kemudian cahayanya. Cuma kita aja nggak lihat gitu ya. Kalau malaikat berpapasan ngelihat, siapa si fulan? Ada tahu dia. Oh iya. Nah, nanti di langit itu ada juga malaikat penjaga. Ya, siapa si fulan? Disebutkan namanya. Langsung ya, komputer malaikat itu mengatakan accepted katanya. Udah lewat gitu kan, terima. Ya, tapi kalau orang yang tidak ada tertulis sana, enggak ada namanya di sini, udah dibawa lagi ke bawah. Ya, nah itu. Jadi itu kalau sudah sampai kepada tingkat itu. Makanya kan ada as-shaimin, as-shaimat, ya, al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Ya, nah itu kan ada gelar-gelaran begitu, ya orang-orang yang ahli puasa, orang yang ahli sedekah, ya kan? Atau ahli tahajud misalnya al-qanitin wal qanitat. Nah kalau sudah dapat gelaran itu, nah itu sudah prestasi, ya prestasi besar. Tapi dilakukan secara terus menerus. Ya, jadi bukan sekali-sekali gitu. Artinya menjadi akhlaknya gitu, menjadi satu yang melekat pada diri, karena akhlak itu satu yang melekat pada diri. Ya, nah itu dilakukan terus menerus. Ya. Kita carilah begitu amalan. Ya. Atau misalnya kalau kita ingin terhindar dari azab kubur misalnya, setiap malam sebelum tidur baca surah Al-Muluk. Tapi terus setiap malam gitu, terus besok malam lagi sampai mati. Ya, hatta ya'tiyakal yakin, nah gitu kan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dijadikan sebagai satu amalan yang berketerusan. Nah, kalau sudah demikian, maka orang ini menjadi wali Allah. Ya. Dan kalau wali Allah yang sudah diketahui, dianggap oleh masyarakat, ya, karena mungkin kelihatan itu memang berbeda. Taruhlah Wali Songo misalnya. Ya, coba baca sejarahnya begitu kan? Ya, sejarah Wali Songo itu ada begitu. Bukan fiktif itu. Ya, bukan fiktif. Ya, karena bukti-bukti sejarahnya ada gitu. Ya, nah, coba perhatikan begitu. Ya, amalan-amalannya. Ya, nah, ya kita tidak bisa mungkin mengikuti seperti mereka begitu. Itu hadis yang pertama ya. Kemudian hadis yang kedua, An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Ini juga diskusi. Fima yarwihi an Rabbih. Ya, kalau hadis yang pertama kan redaksinya innallaha ta'ala qala. Nah, kalau ini redaksinya adalah fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Qala. Jadi hadis qudsi juga. Kata Allah dalam hadis ini, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an." Ya. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Zira' itu ini. Ya. Zira' ini. Kalau jengkal begini. Ya, jengkal ya. Nah, kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, ini bahasa kiasan ya, dipahami dengan, jadi jangan dia paham secara letterlet ya, letterlet nanti nggak paham kita, ya.
Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Ya, kalau dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat pada sedepah. Nah, sedepah ini. Ya, ini depa ya, depa. Ya. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia datang kepadaku berjalan, aku sambut dengan berlari. Nah, cuman kita tidak boleh mempersonifikasikan Allah. Ya. Jadi makanya ulama kemudian ya mengatakan akidah keimanan kita itu ya dibangun dengan meyakini sifat-sifat Allah. Ya. Wujud, idam, baqa. Nah, itu kan sudah disusun oleh para ulama begitu ya. Itu harus kita bersyukur itu. Ya, memang Allah itu ada wujud. Terus bagaimana wujudnya Allah itu? Ya, keberadaannya bagaimana? Ya, keberadaannya itu ya dahulu sebelum ada makhluk sudah ada. Ya, terus kalau nanti makhluk semuanya hancur, iya. Terus yang kekal siapa? Hanya Allah saja yang baqa. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kemudian apa? Laisa kamitslihi syai'un, enggak sama. Walaupun disebutkan di sini berlari, berjalan, ya menyambut itu bahasa kiasan. Bagaimana Allah berjalan berlari segala macam itu tidak kita katakan demikian. Cuman kita meyakini laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang serupa dan setanding dengan Allah. Nah, makanya perlu menginterpretasikan itu namanya takwil. Jadi memang ada yang harus ditakwilkan, ya. Kalimat bahasa Arab itu kan ya ada bahasanya bahasa yang real, yang zahir, ada yang bahasa kiasan. Ya, Nabi sering itu menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Wah, datang ahli surga katanya, ya. Padahal orang itu belum masuk surga gitu. Terjebak ahli surga. Wah, bahkan ada gelar-gelar juga. Ya, ada sahabat yang digelar namanya Asadullah. Asad itu artinya singa, ya. Singanya Allah. Ya, Hamzah itu digelarnya Asadullah. Ada lagi digelar dengan apa namanya? Saifullah. Pedang Allah, nah gitu kan. Nah, Khalid bin Walid itu disebut dengan Saifullah. Ya, nah itu gelaran-gelaran ya bahasa Arab. Nah, jadi di sini kita menunjukkan bahwa di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya akan senantiasa memberikan nilai lebih dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga? Jangan kita rusak. Amal ibadah yang kita lakukan itu jangan kita rusak. Dengan apa? Dengan perbuatan syirik. Itu satu. Nah, kemudian ada satu hadis ya, ini untuk menjaga ya. Ini hadis ini terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Masih Imam Nawawi juga, kalau disulnya Imam Nawawi juga. Ada 40 hadis, tapi ini hadis yang ke-29. Bisa dilihat nanti di Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ini untuk menjaga amal ibadah kita gitu ya, jangan sampai rusak. Jadi ini yang meriwayatkan ini adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat yang diakui keilmuannya, ya, sampai kemudian Rasulullah mengutus untuk menyampaikan dakwah ke negeri Yaman. Ya, nah sebelum diutus itu dites dulu oleh Rasulullah. Ya, hai Mu'adz, dengan apa engkau putuskan perkara? Dengan kitabullah. Kalau engkau tidak menemukan yang kitabullah, dengan apa kau putuskan perkara? Bisunnati Rasulillah. Kalau engkau mendapatkan suatu masalah yang tidak ada di kitabullah, tidak ada di sunnah Rasulillah, ajtahidu ra'yi, aku berijtihad, wala alu, tapi tidak asal-asalan, tidak main-main. Nah, artinya memang ada masalah-masalah yang nanti yang muncul, yang mungkin tidak ada di dalam kitabullah juga enggak ada, dalam sunnah Rasul juga enggak ada. Nah, ulama kemudian lahirlah ulama mujtahid. Ya, ulama mujtahid yang diakui ya dari sisi hukum, ya kan ulama itu kan tergantung juga dari disiplin ilmunya. Kalau ulama tafsir misalnya, ya terkenalnya Imam At-Tabari, ya Imam Ibnu Katsir, ya. Nah, itu kan Al-Alusi gitu kan. Banyak itu ulama tafsir. Tapi kalau ulama yang tafaqquh fiddin, walaupun semuanya tafaqquh juga, cuman dia memiliki keistimewaan begitu. Ya, itulah Imam Abu Hanifah. Ya, pengikutnya disebut dengan Hanafi. Ya. Ada lagi Imam Malik, ya. Malik bin Anas, ya. Itu pengikutnya disebut Al-Maliki. Ya, ada lagi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, kita kenal dengan Imam Syafi'i. Maka pengikutnya mengikuti apa cara ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah, itu bermazhab Syafi'i.
ada namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, nah itu pengikutnya disebut Hambali. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara, ya kalau di Irak, ya Kufah, Basrah dulu itu banyaknya mazhab Hanafi. Makanya pernah Imam Asy-Syafi'i sholat di satu masjid, ya, yang dulunya di situ imam besarnya adalah Imam Hanafi. Ya, kebetulan Imam Syafi'i ini menjadi imam pada sholat subuh. Nah, sekali-sekalinya lah gitu Imam Syafi'i itu yang tidak kunut subuh. Nah, gitu kan. Karena selama ini dalam mazhab Syafi'i itu kunut subuh itu dilakukan terus. Ya, walaupun tidak wajib tapi dilakukan terus gitu. Ya, kenapa? Karena mengikuti hadis Nabi bahwa Nabi sampai akhir hayatnya kunut subuh. Ya, nah, ditanya oleh muridnya, ya, Tuan Guru, kenapa enggak kunut? Saya menghormati guru besar di sini, maksudnya Imam Abu Hanifah, yang selama hidupnya enggak kunut, nah gitu kan. Karena Imam Abu Hanifah rupanya pahamnya tidak kunut subuh gitu kan. Nah, penghargaan. Ya. Nah, yang kunut subuh itu siapa? Mazhab Maliki. Cuman Maliki di mazhab ini bedanya apa? Kalau Imam Maliki itu kunut subuhnya itu sebelum i'tidal. Sebelum baca Sami Allahu liman hamidah. Itu biasanya di Maroko, di Sudan, di daerah situ biasanya Maliki yang banyak. Ya, kalau dulu awal-awalnya di Makkah Madinah gitu, karena beliau kan itu. Tapi kan namanya peredaran, ya. Kondisi ini ya bisa merubah juga begitu. Nah, kemudian Imam Syafi'i, ya. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini kunut menurut beliau ini yang dilaksanakan kunut witir. Ya. Makanya di Saudi Arabia, karena di situ banyak mayoritasnya lah begitu sekarang ini mazhab negaranya Hambali, padahal sebelumnya itu Syafi'i. Ya, jadi sebelum kan dulu kan terjadi ya dalam dunia politik ya bahwasanya dulu ada kekhalifahan ya Utsmani gitu kan, yang dulu tempat pusatnya itu di Turki ya, kekhalifahan lah. Nah, kemudian Saudi ini memisah. Nah, sebelum itu mazhab di sana itu mazhab Syafi'i ya, makanya terkenal ulama-ulama dahulu kan ya yang bermazhab Syafi'i, dan di Masjidil Haram juga mengajarnya mazhab Syafi'i misalnya gitu. Nah, tapi kemudian setelah dikuasai oleh Bani Saud begitu kan, Bani Saud ternyata bermazhab Hambali, maka Hambali yang ditekankan. Nah, sekarang yang banyak itu ya di Asia Tenggara. Karena ulama pulang di Asia Tenggara, ada yang ke Malaysia, ke Indonesia, ya, dia bermazhabnya mazhab Syafi'i mayoritas. Tapi karena sekarang ini sudah menyebar juga anak-anak sekolah, ada yang sekolah ke Pakistan, ada yang sekolah ke Mesir, ada yang sekolah ke Saudi Arabia, ada yang sekolah ke Sudan, misalnya gitu kan. Nah, sudah bercampur-campur, ya, bercampur. Nah, dan hal itu hal yang biasa, ya, normal, tidak ada masalah. Ya, sepanjang apa? Sepanjang saling hormat, menghormati, harga menghargai. Tapi ketika ada salah satu yang mengatakan saya yang benar, Anda yang salah, itu yang jadi masalah. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman para ulama mujtahid. Ya, mereka seharga menghargai. Imam Ahmad bin Hambal jadi ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, bagaimana kalau saya sholat di belakang orang yang bermazhab Syafi'i? Sementara dia kunut subuh. Ikutin aja, kan kita berjamaah katanya. Ya, jadi kalau misalkan bapak misalnya dapat pelajaran misalnya tidak kunut subuh, kebetulan sholat di Asopia misalnya gitu kan, ya subuh di sini kunut gitu kan, ya kunut. Nah, subuhnya ikut aja kunut, ya, karena doa kunut itu kan baik, apalagi sekarang ditambah dengan mendoakan kaum muslimin yang ada di India, ya. Kan kita doa Allah mansur al-muslimina al-mazlumina, ya, fi Hindi misalnya, atau fi Suriah, atau fi Palestina misalnya gitu kan, mendoakan, kan saling mendoakan. Itulah karena Nabi dulu itu selalu mendoakan sahabatnya kalau ada dalam masalah, itu diantaranya itu dilakukannya ketika subuh itu. Ya, setelahnya i'tidal didoakan si fulan bin fulan. Redaksinya bebas saja. Ya, Allah mansur, ya, disebutkan namanya. Ya Allah, tolonglah sahabatku ini. Tolonglah begitu kan. Nah, jadi itu namanya masalah-masalah perbedaan yang khilafiyah yang diterima begitu ya secara syariat. Baik, kembali kepada hadis yang terakhir ini saya ingin sampaikan. Jadi Mu'az ini bertanya begini, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Allah, coba engkau jelaskan kepadaku amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka.
Kata Nabi, laqad sa'alta an azim, kamu menanyakan hal yang sangat dahsyat katanya, ya. Tapi ini mudah kalau Allah mudahkan. Nah, gitu kan. Ya, ini kan persoalan besar ini. Dimasukkan Allah ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Ya. Nah, lalu dijawab oleh Nabi, ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Ya, kamu sembah Allah, jangan kamu persekutukan dengan apapun. Wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu bayarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, kamu haji. Lalu kemudian Nabi menjelaskan begini, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada engkau Muaz pintu-pintu kebaikan? Kata Muaz, ya Rasulullah. Pintu kebaikan itu as-saumu, puasa. Ya, puasa itu maksudnya puasa sunnah. Ya, puasa juga begitu. Ya, pokoknya puasa itu adalah junnah, benteng. Ya, menghindarkan dari api neraka. Wasodaqah, dan sodaqah tutfi'u al-khati'ah, kama yutfi'ul ma' an-nar. Jadi bersedekah gitu. Ya, bersedekah itu menghapus kesalahan, memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian apa? Wa sholatu rajuli fi jawfil lail, dan salat di tengah malam. Ya, di tengah malam salatnya itu. Ya, sampai kemudian Nabi mengatakan tatajafa junubum anil madajid una rabbum khaufa wa tama'a. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai kepada ya'malun, ya. Ya, kemudian maukah aku tunjukkan kepada engkau puncak segala urusan, ya, dan tiangnya, ya, dan kemudian ya puncaknya juga begitu, ya. Ya, jadi Rasul itu kan artinya puncak juga. Kata Muaz, bala Rasulullah, Rasul amri al-Islam, ya. Jadi apa namanya itu, ya, inti daripada urusan itu adalah Islam, tiangnya sholat, ya, dan puncaknya adalah jihad. Nah, kata Nabi begini, Allah ukhbiruka bimilaki zalika kullih, maukah aku sampaikan untuk menjaga semua itu. Ya, menjaga semua itu supaya diterima oleh Allah, jangan sampai nanti ditolak oleh Allah. Wala Rasulullah, apa? Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Rasulullah mengambil lidahnya, kamu jaga ini. Nah, artinya apa? Kalaupun ada orang sholatnya rajin, puasanya rajin, infak sedekahnya banyak, tapi lisannya nggak dijaga, tidak ada artinya nanti semua itu. Ya, apalagi lisan itu mungkin ghibah, mungkin namimah, mungkin fitnah, ya, terhadap orang, apalagi terhadap agama. Ya, itu lebih berat lagi. Ya, lisan kalau merendahkan, memperolok-olok Al-Quran, ya, memperolok-olok Nabi misalnya gitu kan, ataupun syariat Islam. Nah, itu amal ibadah bisa tidak diterima oleh Allah. Makanya jaga lisan. Ya, jaga lisan. Jangan sampai lisan itu, makanya orang-orang tua dulu kan mengatakan lidahmu adalah harimaumu, kan begitu, yang akan menerkam kepalamu. Jadi makanya orang tidak menjaga lisan itu bermasalah dalam hidupnya. Ya, lihat aja lah orang-orang yang tidak terkontrol lidahnya begitu. Ya, nah itu. Jadi ini hadis ini mudah-mudahan ya sedikit lagi ya. Kemudian kata Muaz ini, apakah orang akan diazab disebabkan lisannya? Ya, kata Nabi, sakilat ka umuk. Itu maknanya tanbih aja, peringatan. Ya, bukankah ya orang itu di Yakubun nas itu artinya disungkurkan, ya, di mukanya itu dimasukkan ke neraka itu adalah disebabkan lisannya. Nah, kalau lisan kita ini ya mengakhiri kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah, ya, maka semua dosa-dosa kita sebelumnya itu akan diampuni oleh Allah, dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kalau terakhir lisannya itu gol gitu kan, tengah malam kan, ya gol. Atau habis lagi nyanyi dangdut gitu kan, belum selesai nyanyinya, ya udah mati gitu, jatuh. Ya, nah, itu yang kita ngerinya, itu namanya mautan fujaatan, ya mati mendadak. Ya, nah, kita harus berlindung kepada Allah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Ya, jadi ini beberapa hadis ini mudah-mudahan menambah motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita bisa nanti menghadap kepada Allah itu dalam keadaan ridhonya. Tadi dipanggil oleh Allah, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.